pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana, sudah selesai istirahat, sudah makan semua? Sudah, Ibu. Ya, baik. Sekarang sudah siap belajar ya? Sudah dong. Ya, boleh dilihat kanan kirinya ada sampah atau tidak? Ada? Mungkin ada sampah ya? Ada. Ya, silahkan dibuang dulu Kak. Mau dikantongi dulu? Bisa Ibu. Boleh dikantongi dulu, nanti dibuang, jangan dibawa di rumah ya. Oke, Bu. Oke. Sudah siap berkeluar? Sudah, Iya, Ibu. Bu. Tidak ada yang minum, tidak ada yang ke toilet ya? Ya. Terima kasih. Nah, sebelum kita mau mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau berdoa, memimpin doa di depan? Baik, Ibu. Di depan, Ibu. Ya, di depan. Silakan aja. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Baik. Ibu. Ya, terima kasih Safina. Ya. Hari ini kita akan belajar pembelajaran apa? IPAS. Pembelajaran IPAS ya. Sebelum itu aku mau mengajarkannya satu tepuk tangan. Jadi nanti kalau ibu namanya tepuk tenang, jadi kalau ibu bilang tepuk tenang, nanti kalian jawabnya, bila aku lagi belajar, maka aku harus tenang. Ya. Mau dicoba? Kita coba dulu ya. Ya. Oke. Dengar instruksi ibu. Tepuk tenang. Bila aku lagi belajar, maka aku harus tenang. Baik. Terima kasih. Ya, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan nyanyikan lagu daerah terlebih dahulu ya. Ibu. Lagu dari daerah Sulawesi Tengah, suku Kaili. Judul lagunya itu Posisani ya. Silakan berdiri Nak. Besar suaranya, Ibu. Oh iya. Goyang ya. Ramai-mai puramo, kita mo endemo, mo endeka posisani, ala kita mo sisani, erandande kadilasa, lotu aku antenana, mo endembe lambalara, alamari dolara. Ya, goyang kakinya. Mo endeka posisani, kita posisani, kamu tesangani, pasti maruanggani. Ayo, mana gayanya? Oke. Mai puramo, kita mo endemo, mo endeka posisani, ala kita mo sisani, erandante kabilasa, totu aku antenana, mo endembe lambalara, alamari dolara. Posisani, kita posisani, Rato bangun tersangkani, Asti maruanggani, kita posisani, kita posisani, Rato bangun tersangkani, pasti maruanggani. Pasti maruanggani,
Pasti maruah berani. Bagus ya lagunya ya. Ya. Bagus, tenang. Tenang yuk. Orang duduknya kita akan mulai pembelajaran kita. Pembelajaran maaf ya. Jangan biarkan isi berjalan mengganggu mama. Ya, pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang sumber daya alam, Bu. Sumber daya alam. Ya, Sri sumber daya alam yang dipelajari tentang apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Baik. Rukma, contohnya apa yang bisa diperbarui? Energi panas dari matahari ibu bisa diperbaharui. Oke. Kemudian kita kalau yang tidak dapat diperbarui, Gas bumi, emas, kalau air bisa diperbarui. bisa. Nah, air ini itu namanya bisa dinamakan juga wujud zat ya. Wujud zat itu bisa berupa air. Kalau air itu wujud zatnya dia cair, padat atau gas? Cair. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang wujud zat, perubahan wujud zat, dan perubahan energi yang melibatkan perubahan energi ya. Sudah pernah sebelumnya dengar wujud zat itu apa? Belum ya? Belum, Ibu. Ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, Ibu akan menampilkan sebuah video ya, dua buah video, nanti disimak dulu ya. Video pertama. Rawat dengan Pepsodent Gel Expert. Perhatikan ya. Sudah dilihat? Nah, video tadi tentang apa? Tentang pembuatan kue. Kue apa itu? Kue serabi.
daerah lain ada? Ada Ibu, di Sulawesi Selatan ada Apa namanya nak? Surabaya. Surabaya. Sama juga cara membuatnya, bahannya sama atau ada Sama. tambahan? Sama. Iya. Ada bedanya? Iya, ada. Ada yang beda tapi agak sama pembuatannya? Ada. Dari mana? Dari yang mana Ibu? Dari Tunduna. Namanya sama, Surabaya. Namanya sama, cuman proses pembuatannya yang berbeda. Oh, berbeda. Di mana berbedanya nak? Di bagian proses pematangannya. Kalau di situ kan dia dibakar dan ditutup. Kalau di kampungku dia kue surabe dikukus, ada juga yang digoreng. Oh, digoreng juga. Tapi adonannya sama. Sama. Nah, dari video tadi itu lihat adonan pertama tidak ada yang dibuat. Ya, Dari apa adonannya itu? Tepung. tepung, Dari tepung, kemudian dicampur apa? air. Nah, tepung dan air itu yang dinamakan wujud Zat. Kalau begitu, kalau ibu bilang tepung dan air itu wujud zat, jadi apa definisi dari wujud zat itu? Wujud zat adalah materi. Ada lagi? Bentuk. Berupa partikel. Ya, ibu benar, ibu sempurnakan ya, jawabannya sudah benar, ibu sempurnakan. Jadi zat itu adalah partikel-partikel yang menyusun suatu materi. Nah, di sini ibu punya akan tampilkan pembelajaran kita, materi pembelajaran kita. Nah, bisa dibacakan, Sri boleh dibacakan? Apa itu zat? Penjelasan sederhana tentang zat sebagai bahan yang membentuk segala sesuatu di sekitar kita. Ervina boleh diulang dengan kalimat Ervina sendiri, apa itu zat? Jadi saat itu bahan yang membentuk sesuatu Satu, ya seperti cair, dia membentuk mengikut pada tempatnya. oke, betul ya. Kalau wujud zatnya cair, di mana wadahnya dia akan mengikuti bentuk wadahnya ya. Kalau misalnya pensil ini, nah, ya, bentuk sebelum dimasukkan ke dalam tempat pensil itu bentuknya seperti apa? Kayu sama pensil. Ya, bentuk pensil bentuknya apa? Panjang. Panjang ya. Kalau itu masukkan ke dalam tempat pensil, apakah bentuknya berubah? Tidak. Tidak sama. Tapi kalau air, kalau dimasukkan ke dalam botol, misalnya di galon ini, bentuknya pasti mengikuti bentuk Galon. Tapi waktu pindah di gelas dia akan bentuk Gelas. Sudah paham? Ada. Nah, sudah kita sebutkan tadi ya, macam-macam wujud zat itu ada 3. Apa saja? Ada cair dan gas. Rumah ada berapa ya? Kami Ibu. Ya, tidak apa-apa ya. Apa rumah boleh diulang kembali? Macam-macam wujud zat ada 3 Ibu, ada padat, cair, dan gas. Bisa disebutkan contoh bentuk gas apa? Parfum. Ya. Ada lagi? Gas najis. Ya. Najis gas. Ya. Kalau masak di rumah pakai apa? Gas. 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 Kalau bentuk cair gampang ya, apa aja? Air. Air, Sirup. air. Kalau misalnya deterjen cair itu apa bentuknya? Cair. Ya, cair ya. Kalau benda padat sudah tahu ya. 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 Kayu. Pensil. Ada yang paling dilupakan? Nah. Makanan. Ya, makan betul Ibu. Ya betul kan? Bentuknya Ya. padat. Ada yang cair juga? Ada tapi itu minuman, bukan makanan. Wah, yang juga cair, nah. Ada Ibu. Ada di samping. Bubur.
padat itu memiliki bentuk dan volume tetap yang seperti itu jelaskan tadi. Ketika pensil di luar kotak pensil dia tetap bentuk pensil panjang, walaupun dia mau masuk gelas, mau masuk kulkas, bentuknya tetap sama. Kalau dibakar Berubah. jadi apa? Amuan. Padat atau cair? Padat. Nah, itu akan kita pelajari di minggu selanjutnya bagaimana perubahan fisika dan kimia ya. Oke, selanjutnya wujud cair. Ciri-cirinya apa? Mengikuti bentuk wadahnya. Memiliki Memiliki volume volume tetap. Contohnya apa? Selain yang sudah ibu beri contoh di depan sini. Sirup. Mentega yang dilelehkan. Iya. Minyak. Minyak itu minyak. Iya, ya. Minyak bisa menjadi padat tidak? Bisa. Bisa. Caranya? Dibekukan. Selanjutnya Ibu kalau di napu minyak kalau didiamkan 1 malam tanpa ditaruh di kulkas pasti jadi beku. ya, kenapa? Karena dingin. Jadi kesimpulannya apa? Karena Yang membuat air membeku kulkasnya atau suhu dinginnya? suhu dinginnya Walaupun bukan di dalam kulkas, selama dia berada di suhu yang dingin dia akan membeku. Nah, lanjut ya. Wujud gas. Ciri-cirinya apa? Boleh dibacakan, Vina? Mengisi seluruh ruang yang tersedia. Yang kedua, tidak memiliki bentuk atau volume tetap. Oke, ibu mau tanya, apa sih yang dimaksud tidak memiliki bentuk atau volume tetap? Baik dari Vina. Dia tidak ada bentuk wujudnya, Ibu. Mengambang di udara. Stis. Kalau tidak diwadahi dia terbang-terbang. Oh iya. Rukma mau jawab juga? Apa itu? Nak? Tidak terlihat ibu. Cuma tercium baunya. Kayak kentut. Ya betul. Mohon maaf, itu gas dari mana itu? Dari dalam tubuh. Jadi kalau misalnya gas yang sangat baunya estetik itu keluar, tandanya apa? Ya, berarti iya. Ibu sempat bertanya, Ibu. Ya, silakan. Orang bersendawa, Ibu, itu gas juga yang keluar. Ya, gas dari mana coba? Lambung. Dari lambung. Kenapa? Penuh. Ya. Baru angin. Ya. Slide selanjutnya ya. Nah, perubahan wujud zat itu ada berapa di sini? 4. Apa saja? Boleh dibacakan? Mencair, membeku, Menguap dan mengembun. Selain yang ibu tuliskan di sini ada lagi tidak? menyumbat, Menyumbring. Menyubrin. Menyumbring. Mengkristal. Ya. Apa itu menyubrin Sri? menyumbling itu, Ibu, perubahan wujud dari padat ke gas. Ya, contohnya? Contohnya, Kamper. Ya, kamper. Tahu kamper? tahu yang di dalam lemari. Ada di WC. Pengharum ruangan. Ya, pengaruh ruangan apa itu? Stella. Ada lagi? Kapur barus. Ya. Selain menyublir, mengembun, menguap, membeku, mencair apa lagi? Mengkristal ya? Ya. Apa itu? Sakinah mengkristal. Mengkristal itu dari zat cair berubah menjadi zat padat. Berubah dari zat padat yang zat padat yang membentuk kristal. Misalnya ada biasa kejadian orang merebus air kemudian kering, Terus ada sisa-sisa. ada sisa-sisa air yang membentuk kristal seperti debu. Kemudian juga proses pembuatan garam dari air laut. Ketika dipanaskan, dijemur, kemudian akan membentuk, setelah air lautnya menguap akan membentuk suatu partikel yang seperti wujud kristal, yaitu garam. Oke. Nah, ini contoh perubahan wujudnya ya, dari kalau mencair ini dari padat menjadi cair ya.
Membeku dari Cair kepada. daripada. Gampang ya, menguap cair menjadi Gas. ya. Kalau mengembun, Dari gas menjadi cair. apa contohnya? Embun pagi Embun hari. pagi hari yang ada di daun-daun. Ada lagi? Tabung gas biasa itu kalau masak. Ada yang mengembun. Iya, mengandung di tempatnya. Masak. Di wadah gas. Iya. Di wadah panas. Ya. Oke, nah ibu kan sudah pintar-pintar semua ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD, tapi sebelumnya kita akan ice breaking dulu. Oke, Ibu. Kan kita belajar tentang makanan, sudah belajar tentang makanan khas daerah Kayuli. Sudah Ibu. Bilang sebelum kerja LKPD. Apa nyanyi kamu? Ini jadi sebelum kerja LKPD nonton video. Ya. Sebelum kita mengerjakan LKPD, itu akan menampilkan video yang akan berkaitan dengan tugas kalian ya, secara berkelompok nanti. Silakan disimak. Pernah lihat susu kental manis ini? Karena Ya. Membuat apa ini? Sarapan. Bu tadi turun. Kenapa? Jadi, Bu. Tidak jadi. Nggak jadi, Bu. Ada yang sudah ngiler? Dia mulai. Sudah ngiler. Iya, pakai sadar tete. Ya. Ya enak juga itu ya. Paduannya. Nah. Ya, sudah dilihat ya? Iya, jadi. Ya, sekarang kita akan mengerjakan tugas LKPD-nya. Kita akan membagi kelompok. Sebelah sini kelompok 1 dan sebelah sini kelompok 2. Oke, sudah siap? Ya, kelompok 1, 2. Kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Iya, nanti ini Ibu bisa diminum. Ya, bisa diminum tuh, Nak. Tadi kalau pakai dari sana. Wow. cara tuangnya bagaimana? Nah, tadi sudah lama. Tapi sama dia semua. Nah, ada yang bagian mencatat ya, kalau mana yang bagian? Iya, sebenarnya mana? Pulpen. Ibu tidak ada pulpen. Ya, mana pulpen kamu, Rukma? Tidak tahu ini. Silakan kalau sedang menonton video yang kedua. Ini kenapa di situ di belakang? Tadi bagaimana di laut kan kedalaman gula merahnya. Jelas ini cuma buat tempatnya Iya. saja. Iya, kebanyakan ini nah, katanya coba lihat sebelah. Mau dikasih nggak boleh kan ya itu kan? Iya, kayu manis itu. Di tangan saya. Ini alatnya namanya
Alat namanya panci listrik ya, yang buat memanaskan air. Blubub. Tunggu sampai diamati perubahan zatnya ya, perubahan wujudnya. Telur. Ya. Bahan apa itu yang kalian masukkan tadi itu? Bahan. Ya. Gula merah, serai, kayu manis, Gula merah. Harum. Di sini ada asam. Ini apa ibu bawa? serai. Bukan asam plastik. Iya. Diamati ya perubahan gula merahnya ketika dimasukkan di air, dia menjadi berubah wujud menjadi apa? Jadi cair. Ya, diamati berapa lama proses Coba di perubahan wujudnya. Jadi sudah hilang. Sudah hilang? Sudah larut ibu. Kita masih ada. Jadi kalian amati juga ya perubahan wujud itu, kalau melibatkan energi itu mempercepat atau bagaimana, atau memperlambat atau tidak berpengaruh. Cepat ibu. Ya, cepat ya. Ibu susunya kapan? Setelah sudah matang, Sudah matang, sudah mulai. sudah cium baunya sudah harum belum? Sudah blubub. Oh iya, sudah ada tuh. Ya, boleh kita lebih jelas. Jelas saja Ya, ibu. jelas susunya. Oh berarti diambil. Ya, bisa juga ditaruh di gelas susunya atau mau ditaruh di gelas susunya, boleh. Atau mau ditaruh takarannya sesuai dengan jenisnya itu kan apa? Mau pakai telur nggak? Tulang goreng dia kita dulu. Ya sudah, dibantu juga ya temannya Miss LKPD-nya. Sudah dewasa dia. Rumah tadi makan serai. Tidak apa-apa, sehat. Sebenarnya bisa mencair. Ibu serainya bisa mencair. Ibu bertanya nih, rumah Bisa, kalau bisa mencair. Bisa ibu. Oh, terus kenapa? Bilang tadi mau punya Bercanda serang mencair. ibu. Oh, bercanda. Bisa juga ya. Ibu kenapa koi tadi om? Ini kan paling baik. Oh, Ya. Sudah boleh mungkin dimatikan kalau sudah. Sudah ya? Sudah ibu. Baik, masukkan ya. Sudah mulai. Sudah mulai. Sudah enggak? Itu pada panas nih Pak. Untuk panas. Jadi hati-hati Pak. Sudah diamati, jangan cuma baunya terpancing bau wangi ya, diamati juga perubahan tulisannya. Jangan pula. Boleh dicicipi juga, itu hasilnya. Ibu dosen tertarik? Boleh. Kayaknya emang. boleh sekali ya sekarang. Mana susunya? Kayaknya manis ini karena gula merahnya banyak ternyata. Lihat faktor keamanan ya. Ya, Pelan ya.
Ya. Bau madu manis ini. Boleh. Silakan dicoba. Panas ya, ditiup dulu. Ya, mau ada di sini. Ada kamu tambah? Iya, enak. Ya, kalau sudah dibereskan ya. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah Ibu. Kelompok 1 sudah? Sudah. Setelah kalian melakukan percobaan, kalian akan mendemonstrasikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas ini. Nah, dimulai dari kelompok yang sudah siap ya. Ya. Bagaimana? Minumnya Ibu. Kenapa? Di bawah minumnya. Di bawah boleh. Ada di mana kok? Ya. Ya silakan kelompok 1 didemonstrasikan hasil percobaannya. Ya, kelompok 2 menyimak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami pada pembuatan saraba. Perkenalkan, saya Sakina Mauli dan teman di samping saya, Erwina. Kami akan mempresentasikan yang pertama tata cara membuat saraba, alat dan bahan, panci listrik, sendok, gula merah, telur, dan air. Langkah-langkah pembuatan: masukkan bahan-bahan telur, air, gula merah, serai, kayu manis, dan susu. Langkah-langkah pembuatan: masukkan bahan-bahan ke dalam panci listrik. Kemudian aduk bahan yang di dalam panci menggunakan sendok. Kemudian tuangkan susu di dalam gelas. Nah, itulah tata cara langkah-langkah pembuatan saraba pada proses memasaknya. Adapun pada tabel pengamatan akan dibacakan teman saya. Tabel pengamatan yang pertama ada gula merah dan bentuk awalnya padat. Setelah ia berubah menjadi cair. Energi yang dilibatkan yaitu panas. Kemudian yang kedua zatnya air, bentuk awalnya cair. Setelah berubah dia menguap menjadi gas. Kemudian energi yang dilibatkan yaitu panas.
Sudah? Ibu. Ya. Pertanyaannya, yang pertama, apa yang terjadi pada gula merah ketika dipanaskan? Ketika dipanaskan, gula merah menjadi cair dengan kecepatan Dengan cepat. dengan cepat. Kemudian yang kedua, menguap. Mengapa menguap muncul saat air mendidih? Karena saat cair berubah menjadi uap karena energi panas. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses pencampuran bahan menghasilkan minuman saraba yang siap diminum? Mencampurkan semua bahan ke dalam air yang sudah dipanaskan, tunggu sampai mendidih lalu saraba siap disantap. Sudah? Sudah, Ibu. Kelompok Wan ada yang ingin memberi tambahan? Baik, saya Ibu. Apakah semua bahan harus bersamaan dicampurkan ke dalam air mendidih? Apakah boleh terpisah? Silakan dijawab. Semua bahan itu pilihan. Jadi ada yang bisa dicampurkan langsung sekalian, ada juga yang bertahap. Tapi kami merekomendasikan yang bertahap sehingga proses pencampurannya itu maksimal. Misalnya tadi kita melakukan pencampuran di awal, melakukan pencairan gula merah dulu atau gula aren, kemudian dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain. Terima kasih. Kelompok 2 bagaimana jawabannya? Puas Ibu. Ada lagi? Energi apa yang dihasilkan? Ya, ada ya. Dari panci listrik itu, karena dia mengandung listrik maka dia menghasilkan energi panas, dan proses-proses perubahan zat itu terjadi karena energi panas yang dihasilkan oleh panci listrik. Misalnya pencairan benda padat gula aren ketika dipanaskan dan diletakkan dalam benda cair, maka gula aren tersebut mencair dengan cepat mengikuti mengikuti panasnya energi panas yang dihasilkan. Kemudian begitu juga dengan air. Air lebih cepat mendidih dan menyusut sedikit demi sedikit karena menjadi uap karena disebabkan oleh energi panas yang dihasilkan oleh panci listrik. Ya. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Selanjutnya silakan ke kelompok 2. Ini pelan-pelan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil eksperimen kami, yaitu membuat saraba. Baik, Ya, perkenalkan dulu. yang kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Siti Manatahat dan teman saya Sri Mulyani. Oke, saya persilahkan Sri Mulyani membacakan hasil kerja kelompok. Yang pertama ada membuat saraba, di mana alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama itu ada panci listrik, yang kedua ada gula merah, ketiga itu ada 2 batang serai, 1 batang dipotong 2, yang keempat itu ada jahe, yang kelima itu ada air, yang keenam itu ada susu, dan yang ketujuh itu ada kayu manis. Kemudian langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, siapkan air di panci, lalu dimasak sampai mendidih. Yang kedua, tuangkan gula merah, serai dan serai ke dalam air yang mendidih. Tunggu sampai mendidih dan gula merahnya larut. Kemudian
Kemudian sarabanya dituang ke dalam gelas lalu diberi susu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rukma. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana tabel penguatan ini yang pertama zat yang terkandung gula merah. Bentuk awalnya adalah padat, setelah dimasak berubah menjadi cair. Energi yang dilibatkan adalah energi panas. Kemudian zat yang kedua adalah air. Bentuk awalnya cair, setelah dipanaskan dia berubah menjadi uap. Energi yang dilibatkan adalah energi panas. Pertanyaannya adalah yang pertama, apa yang terjadi pada gula aren ketika dipanaskan? Akan mencair pada saat dipanaskan. Yang kedua, mengapa uap muncul saat air mendidih? Karena adanya energi panas. Yang ketiga, bagaimana proses pencampuran bahan menghasilkan minuman saraba yang siap diminum? Semua bahan dimasukkan ke dalam air yang sudah dididihkan sehingga menghasilkan ramuan saraba. Baik, untuk kelompok 1 ada pertanyaan? Ada Ibu. Ya, silakan. Apa yang terjadi kalau misalnya air yang mendidih tidak lagi menerima energi panas? Airnya, Silahkan dijawab. apa yang terjadi jika airnya tidak diberikan energi panas? Airnya akan dingin dan dingin. Dingin ketika bahan dicampurkan itu tidak akan mencair nantinya karena tidak ada energi panas yang diantarkan. Baik Ibu. Sudah, bagaimana kelompok 2 jawabannya? Baik Ibu. Sudah keras. Ada lagi? Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, ditutup. Sekian dari kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minuman sarapannya ditaruh di tengah nanti sampai kesenggol. Ya, dulu nggak apa-apa ditunggu. Sudah? Ya, ditaruh di tengah supaya nggak tersenggol. Sudah bisa membuat sarapan? Sudah. Kira-kira nanti kalau di rumah bapaknya atau ibunya pengen minuman sarapan bisa ya? Buat hari. Nah, ibu lihat sekarang udah pada lemas ya. Kita mau es beri dulu. Ayo, es beri. Yang pada lemas ya. Padahal sudah minum sarapan. Panas nih. Sehat. Kita ramuan kesehatan. Panas. Makanya kipas-nya lagi rusak. Cek sudah siap? Permainan ini ibu namakan adalah permainan Surabe Saraba. Keren kan? Ya, game ini ibu namakan Surabe Saraba. Jadi cara mainnya gampang sekali, simple. Jadi nanti kalian berpasang-pasangan. Setelah berpasang-pasangan, ya saling lihat-lihatan. Ya ini instruksi ya, saling lihat-lihatan. Nah kalau ibu bilang, nanti tangan kalian akan seperti ini. Contoh ya. Mama, Rumah boleh bantu ibu untuk memberi instruksi. Nah, contoh seperti ini ya, ibu misalnya berpasang-pasangan dengan Rumah. Nanti tangannya akan seperti ini. Coba, satu begini ya. Terserah yang di sebelah kanan mau di atas atau sebelah kiri pun. Oh, kita tentukan aja ya. Yang sebelah kiri dia di bawah, yang sebelah kanan di atas. Jadi sebelah kiri ini di bawah. Nah, di sebelah kanan ibu yang di atas. Nah, ini ya, sebelah kiri itu di bawah, sebelah kanan di atas. Ibu sebelah kanan, ini sebelah kiri. Kirinya ibu nih, sebelah kanannya ibu. Ya, kiri sama kanan. Iya. Nah, kalau ibu bilang Surabe, itu yang sebelah kiri yang akan mengetuk tangan ibu.
Tapi kalau misalnya ibu bilang saraba, berarti ibu yang akan mengetuk tangan rumah. Paham? Ibu. Ya, diulangi lagi ya. Jadi yang sebelah kiri itu di bawah, yang sebelah kanan di atas. Kalau ibu bilang surabe berarti yang sebelah kiri akan memukul sebelah kanan. Ya, surabe. Jadi Yang sebelah kalau kanan itu- harus menghindar, jangan sampai terpukul. Nah, kalau ibu bilang saraba, nah berarti yang sebelah kanan yang akan memukul sebelah kiri. Nah, sebelah kiri harus menghindar. Berarti saya sebelah Kanan kiri. harus menghindar. Berarti saya harus Oh iya, sebelah kiri ya. Surabe. Kanan harus menghindar. Dan siapa yang Surabe itu yang kiri, yang dipukul. Nih, siapapun tangannya yang di bawah, apa instruksinya kalau kiri? Ini tetap kan yang surabe. Kalau misalnya ibu bilang surabe, yang sebelah kiri yang memukul. Nah, berarti yang dipukul harus menghindar. Tapi kalau ibu bilang saraba, yang sebelah kanan yang memukul dan harus menghindar yang dipukul. Oh, Ada ya? Surabe kalau di kiri, kiri yang memukul. Dari bawah kan ibu. Berarti berlomba ibu memukul ya? Iya. Oh. Tolong jangan nyakiti temannya, surabe ya. Kayak Surabe itu kiri. Iya. Kalau nonton bawah itu kena meja ya. Kalau saraba atas. Kanan. Yang Kanan kanan. yang memukul. Iya, tapi yang di Pukul atas. ini kiri. Kanan. Oke, siap. Atas, surabe bawah ke atas. Oke, sudah paham? Sudah? Paham. Ya. Lihat ya. Oke, dengan instruksi ibu yang pertama, ibu bisa memodifikasi menjadi 2 kali instruksi, dengarkan ya. Oke. 1, 2, 3. Saraba. Jangan dekat di meja itu nanti tumpah. Ya, agak kesini nak. Sudah? Oke, itu tadi percobaan ya. Kalau yang kena tangannya dia akan mendapat hadiah baju di depannya. Oke. Saraba. Saraba, kamu mukul. Oke. Apa saraba atas ibu? Iya. Ya, kanan yang memukul. Surabe. Kamu. Surabe. Udah, ayo. Lagi ya. Surabe di bawah ya. Dengarkan baik-baik. Saraba. Ini. Saraba. Oke. Nah, sudah. Nah, game yang terakhir adalah ini karena tidak ada yang kalah. Game yang terakhir kalian harus saling bertatap-tatapan. Siapa yang tertawa duluan atau mengadukan dia yang kalah ya. Tahu Nina dan tahan. Sudah siap? Tunggu. Ya, tadi matanya ditahan dulu. Ya. Ada waktunya ya, waktunya cukup tidak lama, hanya 1 menit dibakar. Ya, timer waktu dulu ya. Dalam 1 menit siapa yang tidak tahan tertawa atau sedih, kecuali bernapas, dia bernapas. Biasanya bisa takut dilihat. Kalau saya. Oke, ini lewat 4 ya. Cukup 1 menit saja. Oke, kita mulai ya. Nggak perlu berkedip kan? Nggak perlu berkedip kan? Berkedip tidak boleh, hanya boleh bernapas. Itu bikin mana? Hanya satu menit kan. Udah sampai Itu ya mulainya. Iya, ini Bu itu. Ya, oke. 1, 2, tidak boleh merem ya. Jangan beris mata ibu. Jadi nanti sudah nambah sampai. Buka matanya, nggak boleh nak. Buka matanya, oke. 1, 2, 3. Dorang ibu. Dorang ibu. Dorang dua ibu. Baik, ya silakan duduk kembali. Nah, duduk kembali. Ya, ini hukumnya. Oke, tolong Sakinah bantu ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya pelajaran kita pada hari ini yaitu zat padat maupun zat cair bisa berubah bentuk tergantung dari energi yang diberikan.
Misalnya tadi pada pembuatan sarapa ada proses pencairan dari zat padat menjadi zat cair karena diberikan energi panas pada gula aren. Kemudian juga ada proses penguapan yang berasal dari zat cair yaitu air yang diberikan energi panasnya menjadi airnya menyusut sedikit demi sedikit menjadi uap. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Sakinah. Ibu akan menambahkan sedikit. Tadi ada dalam pertemuan kalian itu kan ada tadi yang Sakinah ya, tadi bertanya ya. Kalau tiba-tiba pancinya listriknya mati, nah kira-kira perubahan energi itu, misalnya kayak tadi kan air dipanaskan, ketika dia dimatikan panci listriknya apakah dia langsung dingin? Tidak, Ibu. Ya, berarti perubahan energi itu dia secara perlahan ya, tidak langsung dingin ya. Walaupun dia dimasukkan ke kulkas, dia akan punya rentang waktu sekian untuk bisa jadi dingin seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dalam kehidupannya kalian dalam beberapa hari, es itu waktu air kita masukkan ke dalam kulkas, dia akan membeku. Dan waktu dia keluar lagi dari kulkas, dia akan menjadi Cair. Dari kegiatan sederhana ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Karena tidak adanya energi dingin yang diberikan kepada es batu dan kemudian dia dikeluarkan dari kulkas, adanya pemanasan atau biasa disebut dengan kalor yang menjadikan air es batu tersebut menjadi mencair. Ada lagi yang ingin menambahkan? Mungkin Roma bisa menambahkan sedikit. Sudah tidak ada? Es kan? Ya. Es tadi itu karena tidak bisa mempertahankan diri dari suhu sebelumnya Ya. sampai sehingga esnya mencair. Gue akan menambahkan sedikit ya. Jadi kalau zat itu bentuk zat itu bisa berubah wujudnya, tapi materinya itu akan tetap, ya kan? Nah kira-kira misalnya kalau dalam satu gelas ini, misalnya ibu masukkan ke dalam kulkas, dia akan menjadi padat kan? Ketika ibu keluarkan lagi di dalam kulkas, dia akan menjadi cair kembali. Apakah volumenya berkurang? Ya. Berarti perubahan zat itu tidak akan mengubah volume. ya. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum dimengerti? Sudah? Ya kalau sudah paham, itu akan memberikan tugas dikerjakan dalam waktu 10 menit saja. Ya. Silakan dikerjakan ya, jangan mencontek. Ibu beri waktu 10 menit saja. Ibu bisa pinjam pensilnya. Di sana. 2 Ibu. Sudah silakan dikerjakan. Minumnya nanti lagi ya nak. Dikerjakan dulu. Kalau tidak mengerti ditanyakan ya. Ibu yang nomor 2 ini apa maksudnya? Wujud zat cair ini. Iya. Jadi kamu memperhatikan tuh perubahan apa yang terjadi di dalam kulkas ketika air dimasukkannya. Oke. Ibu ini apa?
ini. Nomor berapa nak? Nomor 3. Coba dibaca dulu soalnya. Di sini dibilang apa dulu? Ada benda-benda yang tidak bisa berubah bentuk. Tidak bisa berubah bentuk. Iya. Ya bukan tidak bisa berubah bentuk ya nak ya. Coba dipahami lagi soalnya ya. Ditanyakan lagi. Ibu kalau agar-agar mencair caranya bagaimana? Iya bisa mencari lagi. Oh dipanaskan. Oh miskin. Sudah Ibu. Sudah selesai? Sudah selesai. Ya baik. Nomor mana? Titip bentuk kelas. Sakina sudah? Sudah Ibu. Ibu sudah Pak. Kasih ya. Terima kasih. Kasih Bu Iya. hasilnya. Enak ya? Sudah selesai. Ya enak sekali nak. Ya, lumayan Bu. Enak sekali ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan Bu. Kan. Seru Ibu. Apakah kalian sudah kembung? Tidak ya? Tidak. Enak ramuannya. Ada tidak yang tidak disukai dari pembelajaran hari ini? Suka Ibu semua. Bagian mana yang paling menarik? Bikin sarapannya. Kenapa menarik? Karena membuat langsung Ibu. Karena dia tahu cara pembuatannya, Bu. Kalau hal yang menarik mengenai konsep pembelajaran kita apa? Menarik saat ini, Bu. Lihat gula merah yang ini. Kenapa belum menarik? Yang meleleh, Bu, yang cair. Cair. Itu menarik. Iya, menarik. Oh ya. Ada lagi? Karena kita menyaksikan hal-hal baru Oh hal baru di mananya nak? saat memasak. Oke. Ada lagi? Oke sudah ya, kelas sudah tidak ada ya. Oke, berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Harap apa yang kita pelajari hari ini anak bisa terus mengingat, jangan dilupakan ya, jangan cuma untuk tes sekolah saja, tapi bisa bermanfaat sepanjang hidup. Oke, ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita semangat dulu dong dengan tepuk semangat. Oke? 1, 2, 3, tepuk semangat. Nah, itu harap tetap semangat, oke? Ya, untuk menutup pembelajaran kita akan menutup dengan doa yang akan dipimpin akan Ibu duduk saja ya, yang belum pernah berdoa. Oke. Rumah Ibu. Rumah. Oke, ya jarang ya Rukma mau mengajukan dirinya berdoa. Apa ya? Silakan Rukma. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pencobaan sesungguhnya di sini. Bisa ya.